dia boleh dipanggil Bapak untuk tidur di pemeriksaan. Sebelumnya di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan hand spray. Ada sumbatan pada tubuh pasien atau tidak. Izin ya Pak. Yang pertama di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu aroma atau aroma kepada pasien. Yang pertama di sini ada wangi kopi, Pak. Bisa dicium. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu bagian hidung satu sisi, kedua hidung. Yang pertama di sini Bapak boleh menutup salah satu hidungnya. Mau tercium Pak? Cium dong. Sebelahnya Pak. Baik. Lalu setelah itu pemeriksaan CN2 di mana melakukan pemeriksaan menggunakan pinhole. Bapak boleh menggunakan ini. Lalu Bapak boleh menyebutkan huruf yang ada di depan Bapak. 1 sampai 5 saja Pak. 5 huruf. 3 5 huruf Pak. 1 2 5 huruf. Oh, Angka itu angka. 5 huruf ya Pak. R E Y Ya. Z A N. Oke, udah Pak. Lalu setelah itu pemeriksaan konfrontasi, di mana Bapak nanti menutup mata, salah satu mata, dan saya juga menutup mata, dan Bapak boleh menyebutkan melihat tangan saya saat bergerak. Nah, lalu setelah itu pemeriksaan warna. Bapak boleh sebutkan angkanya Pak. Berapa Pak? 5 7 29 29 74. Baik, Bapak boleh mengikuti untuk alur ini dari sini. Ya. Lalu setelah itu pemeriksaan CN 3, di mana pertama lihat adakah ada retraksi kelopak mata atau tidak, lalu lihat ada retraksi atau tidak. Lalu setelah itu pemeriksaan pupil, di mana lihat apakah ada pembesaran ukuran dan juga bentuk. Lalu dibedakan kanan dan kiri, dan juga adanya refleks pupil atau tidak. Lalu setelah itu pemeriksaan CN4, di mana CN3, 4 dan juga 6, di mana arahkan mata pemeriksa ke 8 arah. Jadi Pak. Setelah itu pemeriksaan CN5, di mana lakukan sensibilitas dan motorik. Yang pertama, lakukan sensibilitas menggunakan kapas pada bagian dahi, pipi, dan juga dagu. Lalu setelah itu menggunakan tusuk gigi. Lalu pemeriksaan motorik, di mana meminta pasien untuk menggigit
keras gigi dan juga letakkan tangan pemeriksa di bagian otot masseter dan juga temporalis. Gigi apa giginya? Lalu setelah itu melihat refleks pada pupil, di mana perintahkan pasien untuk melihat ke arah lateral. Boleh melihat ke arah lateral. Lalu lihat apakah ada refleks positif atau tidak. Di mana untuk hasilnya positif, pasien adanya refleks menutup pada pasien. Setelah itu pemeriksaan CR7, di mana lakukan pertama inspeksi apakah simetris atau asimetris, lalu melihat ada gerakan abnormal atau tidak. Lalu setelah itu meminta pasien untuk mengangkat alis, lalu menutup mata. Bapak boleh menahan pada saat saya langsung untuk membukakan mata Bapak ya. Lalu setelah itu Bapak boleh bersiul Pak. Lalu menunjuk. Baik. Bapak boleh meniup dengan kencang Pak. Baik. Lalu setelah itu melakukan pengecapan rasa. Di mana Bapak boleh menutup mata Pak. Lalu Bapak nanti off. Bapak boleh menunjuk pada bagian atas ini. Ada Pak. Lalu itu pemeriksaan CN8 di mana menggunakan detik arloji, letakkan di pinggir pasien dan hingga tidak terdengar. Mau terdengar Pak? Terdengar Pak? Lalu lakukan sebelahnya. Terdengar Pak? Terdengar? Tidak. Lalu setelah itu menggunakan usapan jari. Terdengar Pak? Terdengar? Tidak. Lalu lakukan sebelahnya. Terdengar Pak? Terdengar tidak. Baik. Setelah itu pemeriksaan Weber, di mana gunakan garpu tala, letakkan pada tengah dahi. Lalu setelah itu Rine, di mana letakkan pada bagian otot belakang telinga pasien sampai tidak terdengar. Jika sudah tidak terdengar, boleh angkat tangan Pak. Setelah itu pemeriksaan CR9 dan juga 10, di mana meminta pasien untuk membuka mulut, lalu lihat apakah ada uvula atau tidak, lalu lihat refleks muntah. Di mana goreskan pada atap laring pasien. Baik, setelah itu lakukan kecepatan menelan. Setelah itu pemeriksaan FCN11, di mana melakukan memeriksa kekuatan otot sternocleidomastoid. Bapak boleh duduk. Baik, Bapak boleh menoleh ke arah kanan atau kiri, ke sebelah sana aja Pak. Lalu lihat kekuatan pada otot sternocleidomastoid. Boleh doa yang sebelahnya Pak. Lalu yang selanjutnya melihat kekuatan otot trapezius. Bapak boleh dibuka untuk bajunya. Bapak
boleh mengangkat bahunya Pak, mengayun tangan pada saat saya mendorong. Baik, selesai. Bapak boleh dipakaikan lagi bajunya. Baik, selanjutnya Bapak pemeriksaan yang terakhir yaitu CN12 di mana melihat adanya atrofi pada lidah atau tidak. Bapak boleh keluarkan lidahnya. Baik, tidak ada. Setelah itu pemeriksaan Bapak boleh menggerakkan lidahnya ke arah lateral, ke kanan dan ke kiri. Lalu pemeriksaan artikulasi Bapak boleh mengikuti kata-kata saya Pak. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Baik, sudah selesai Pak untuk pemeriksaannya, boleh duduk lagi di kursi. Baik, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup dok. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.